Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang membaca sholawat. Kita harus tahu apa itu sholawat dan bagaimana cikal bakal membaca sholawat. Kita harus tahu sejarahnya ya, cikal bakal itu sejarah. Sejarah membaca sholawat itu bagaimana ya, kita harus tahu. Kita harus tahu pemimpin kita Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin jam 3 malam. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkannya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau Mulud ya. Kalau di kita mah Mulud ya. 12 Rabiul Awal malam Senin jam 3 malam. Dan semua makhluk memeriahkan kelahirannya. Termasuk Allah pribadi pun memeriahkan kelahirannya dengan cara penghormatan yaitu membaca sholawat 3 kali. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan seperti malaikat, jin termasuk setan iblis pun memeriahkan kelahirannya dengan cara penghormatan yaitu membaca sholawat 3 kali. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita sebagai umatnya wajib membaca sholawat penghormatan kita kepada pemimpin kita. Nah jadi kita tahu ya sejarahnya membaca sholawat itu penghormatan dari Tuhan kepada makhluk yang akan dijadikan utusan. Dari makhluk seperti malaikat, jin termasuk setan iblis pun penghormatan kepada makhluk yang akan diagungkan oleh Tuhan. Dan kita sebagai umatnya penghormatan umat kepada pemimpin yaitu Nabi Muhammad. Jadi membaca sholawat itu penghormatan. Dan selalu kita baca di dalam sholat ya. Kan kita kalau sholat wajib membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Kita harus tahu. Jadi di mana kita sholat pasti akan membaca sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa kepada Nabi Ibrahim? Kita harus tahu. Kita menghormati kepada pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dan menghormati kepada bapak moyang Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram. Kita harus tahu ya, jadi Nabi Ibrahim itu bapak moyang Nabi Muhammad dan termasuk bapak moyang Rasul yang 4 yaitu Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, Nabi Isa yang menerima kitab Injil dan Nabi Muhammad yang menerima kitab suci Al-Quran. Makanya Nabi Ibrahim disebutnya bapak moyang Rasul yang 4. Ya, termasuk bapak moyang pemimpin kita Nabi Muhammad. Betul. Jadi kalau kita membaca sholawat hanya mendapat syafaat Nabi itu bukan ya. Jadi membaca sholawat itu penghormatan. Jadi kalau syafaat kita harus tahu sejarahnya. Apa kita menginginkan syafaat dari Rasul, kita harus tahu ya. Di saat Nabi Muhammad diturunkan wahyu oleh Tuhan Sang Pencipta melalui malaikat Jibril di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Dan wahyu dari Tuhan itu ilmu-ilmu yang benar dari Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan kepada orang banyak, yaitu kita sebagai pengikutnya, yaitu umatnya. Dan kitab suci Al-Quran itu pedoman hidup atau peta jalan kehidupan yang harus dijalani oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Karena semua yang ada dalam isi Al-Quran itu jalan-jalan kehidupan agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Jadi semuanya akhlak-akhlak yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menurut profesi masing-masing. Sebagai pemerintah, menjalankan hukum pemerintahan yang ada dalam kitab suci. Sebagai kita rakyat, menjalankan
profesi kita sebagai rakyat yang ada dalam kitab suci, sebagai orang yang membangun, sebagai orang yang berniaga, sebagai dalam berumah tangga, itu semuanya ilmu-ilmu yang benar yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Dan yang pertama kali Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran, yaitu wahyu dari malaikat Jibril, itu tentang sejarah para nabi dan para rasul, termasuk sejarah Nabi Ibrahim yang membangun Baitul Maqdis di Palestina, yaitu yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa, dan membangun Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah dengan putranya Nabi Ismail. Itu semua diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Daud, sejarah Nabi Ayub, sejarah Nabi Lut, Nabi Nuh, semua diceritakan oleh malaikat Jibril, yaitu dalam Quran. Jadi yang pertama kali Nabi Muhammad menerima Quran yang pertama kali dari malaikat Jibril itu tentang sejarah para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi kan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut itu kan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Dan yang pertama kali malaikat Jibril menurunkan wahyu itu, yang pertama kali sejarah para nabi dan para rasul kepada Nabi Muhammad itu ya. Dan setelah itu malaikat Jibril menceritakan tentang ketauhidan, yaitu iman kepada Tuhan, kepada makhluk ciptaan Tuhan dan sebagainya. Dan setelah itu malaikat Jibril memberi wahyu atau ilmu kepada Nabi Muhammad tentang akhlak-akhlak dalam kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, seperti hukum perkawinan, hukum kerumah tanggaan, hukum perceraian, kepemerintahan, pengadilan, perniagaan, semua itu akhlak-akhlak yang dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang disebut wahyu, yang sananya dari Tuhan. Makanya kalau kita ingin mendapat syafaat Nabi, amalkanlah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu isi kitab suci Al-Quran. Yang isi kitab suci Al-Quran itu ketauhidan dan akhlak-akhlak yang terpuji kalau kita ingin mendapat syafaat Nabi. Jadi beda antara sholawat dan syafaat, berbeda ya. Kalau sholawat itu penghormatan kepada pemimpin kita. Kalau syafaat, jalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Tuhan yang sang pencipta, yaitu hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, kalau kita menjalankan hukum-hukum kehidupan yang diatur oleh Tuhan, yaitu yang pokok inti kehidupan, niat, sholat, dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang pertama, tutur kata yang baik. Dan sebagai sodakoh yang pertama itu, tutur kata yang baik. Jadi semuanya itu ada dalam Quran. Cara kita membangun rumah harus bagaimana? Kalau kita menuruti aturan dari Tuhan, cara membangun rumah yaitu harus memberi jalan ya. Membangun rumah itu 50 cm dari pinggir sini, 50 cm dari pinggir sini, 50 cm dari belakang, 50 cm dari depan. Itu yang disuruh oleh Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan apabila kita menjalankan cara membangun tersebut, kita sudah mendapat keridhaan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menuruti aturan dari Tuhan cara membangun, maka akan dilaknat oleh Tuhan. Dan semua hukum-hukum kehidupan seperti kita berniaga atau usaha, menjadi pedagang, jangan mengurangi timbangan ya. Kalau mempunyai hutang wajib membayar, karena hutang itu hukumnya dosa. Kalau kita tidak membayar hutang, maka bagiannya neraka. Jadi banyak yang tidak tahu ya kalau hutang itu apa. Padahal hutang itu dosa kalau kita tidak membayar. Walaupun hutang kita 1.000, 2.000, 500, tetap itu hutang, bagiannya kalau tidak membayar bagiannya neraka. Banyak yang tidak tahu ya, hutang itu apa. Bahkan sekarang banyak. Kalau menghutang kepada tukang dagang, tidak ada tata titi atau sopan santun. Dia langsung ambil, seperti ingin membeli, ambil barang, sudah dihitung sekian ratus umpamanya, uangnya nanti dulu. Itu berdosa besar karena menggampang barang orang lain. Yang seharusnya kalau menghutang kita harus ada etika atau akhlak. Contoh ya, saya kasih tahu ini ilmu loh. Ini bukan main-main, ini ilmu kehidupan yang ada aturan dari Tuhan. Kalau kita tidak menuruti hukum kehidupan yang diatur oleh Tuhan, maka bagiannya neraka.
Walau kita selalu melaksanakan sholat, selalu melaksanakan puasa Ramadan, tapi tidak berakhlak dari aturan-aturan Tuhan, bagiannya neraka. Maka harus tahu ya. Contoh kita tidak punya uang ya sama sekali, tapi kita ingin makan ya, ingin kopi, ingin bala-bala. Kita datang ke tukang pedagang tersebut. Kita pun harus punya etika kalau kita ingin menghutang. Ya contoh, Bu, saya mau menghutang karena saya belum punya uang. Nanti kalau sudah punya uang saya bayar. Kita bicara dulu. Kalau kata orang yang pedagang, oh iya silakan. Baru itu sudah ada ijab kabul. Maka kita mengambil tersebut. Tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan menghutang 1 juta gitu. Jangan, lihat kondisi orang yang berdagang tersebut. Apakah dagangannya mencukupi yang kita hutang gitu. Jadi ya kalau kita punya paling 20.000, saya menghutang dulu. Iya ya, itu sudah ada ijab kabul ya. Dan jarak 1 minggu kita wajib membayar. Itu hutang ya. Itu hutang yang wajib. Jadi hutang itu dosa kalau tidak membayar. Nah, kalau sudah 1 minggu kita belum punya untuk membayar, kita datang lagi kepada pedagang tersebut. Bu, saya belum bisa membayar karena belum punya duit. Ya, suami belum datang, belum mentransfer uang, kita bicara. Nah, kalau dari pedagang tersebut, iya ya, nanti kalau udah punya segera bayar ya. Nah, itu sudah ijab kabul. Kalau sudah punya, kita bayar. Itu hutang loh. Kita wajib tahu itu hutang itu bukan main-main, dosa bagiannya kalau tidak membayar. Nah, sekarang banyak ya, kalau menghutang tidak ada etika, kalau membayar tidak mau. Ditagih oleh orang yang menghutang malah marah-marah. Itu bagiannya neraka. 1, dia tidak mau membayar hutang. Kedua, dia ditagih malah mencaci maki yang menagih. Dosa 2 kali, bagiannya neraka kalau tidak bertobat. Itu harus tahu ya. Itu akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh Tuhan. Jadi akhlak-akhlak kehidupan itu ada aturannya dari Tuhan, yaitu dalam kitab suci. Cara menghutang. Banyak sekarang yang menghutang seenaknya tapi membayar tidak mau. Kalau ditagih malah marah-marah. Itu bagiannya neraka. Kita harus tahu ya, itu dalam hukum-hukum yang diatur oleh Tuhan, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad menerima kitab suci itu akhlak-akhlak yang harus dijalankan oleh umat Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari menurut profesi masing-masing, termasuk cara hutang menghutang. Itu ada aturannya ya. Jadi sekarang karena tidak tahu ilmunya ya, cara menghutang itu seenaknya. Padahal itu akan mengambil barang orang lain. Kita harus tahu etika ya. Banyak ya langsung datang, ini berapa harganya, ini segini, ambil ya 2 kilo, ini 3 kilo. Sudah ya yang menjual itu sudah bahagia ya. Aduh, sekarang payu ya dagangan itu laku. Nah, sudah sudah dihitung gitu ya. Sekian ratus. Setelah dihitung dia bicara uangnya nanti ya. Itu manusia tidak tahu diri, tidak beretika atau berakhlak. Maka hukumnya dosa dan bagiannya neraka. Jadi menghutang itu harus punya etika dan membayar hutang itu wajib. Kalau kita mengabaikan hutang sampai kita meninggal tidak membayar hutang, maka neraka sudah menanti. Itu aturan dari Tuhan. Ini bukan saya yang bicara ngegos orang yang berhutang, bukan. Tapi ini ilmu dari Tuhan yang harus kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita menjalankan ya perintah Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya, yaitu kitab suci Al-Quran yang di dalamnya tentang sejarah para nabi, para rasul, sejarah tentang ketauhidan dan sejarah tentang hukum-hukum kehidupan yang wajib kita laksanakan, maka kita akan mendapat syafaat Nabi. Nah, syafaat Nabi itu kita menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, termasuk cara membayar hutang, cara menghutang, cara membayar hutang. Jadi kalau membaca sholawat itu penghormatan kepada Nabi Muhammad, bukan meminta syafaat. Kalau syafaat, jalankanlah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu niat sholat dan akhlak yang baik dan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, termasuk cara menghutang dan membayar hutang. Hukumnya wajib. Siapa yang menghutang tidak mau membayar, dia punya untuk membayar tapi tidak mau membayar, maka neraka sudah menanti. Nah inilah ya ilmu dari saya tentang membaca sholawat dan syafaat.
ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi Anda yang mendengarkan ceramah-ceramah saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya Nyimas Ratu.